Shalom Bapak Ibu Silakan yang Bu Ayu. diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Firman Workshop Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, 1 Petrus 4, yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Emeritus Godlive Ratuwalu dari Kupang. Untuk hambanya, Pastor eh, Godlive Ratuwalu, waktu kami serahkan. Silahkan Pastor. Baik, terima kasih Bu Ayu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Dan Shalom. kita berjumpa lagi di Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Dan malam ini kita akan membahas secara bersama-sama topik yang telah diberikan kepada kita semua menyangkut dengan eksposisi surat pertama Petrus pasalnya yang keempat. Seluruh ayat pasal 4 pertama Petrus. Baik, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mulai dulu seperti biasa catatan pendahuluan. Jadi saya mau katakan di sini bahwa Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus pertama-tama melalui saudara laki-lakinya, Andreas. Kita bisa baca di kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 42. Jadi pertama sekali Petrus bertemu Tuhan Yesus pertama-tama melalui Andreas, saudara laki-lakinya. Kedua orang bersaudara ini, Bapak Ibu, berasal dari Betsaida, sebuah desa nelayan. Tetapi mereka tinggal di Kapernaum. Berdasarkan data sumber yang saya peroleh, terletak di ujung utara Danau Galilea ketika Tuhan Yesus mengajak mereka meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan untuk menjadi murid-muridnya. Petrus dengan cepat menjadi pemimpin dan juru bicara kelompok 12 orang yang mengiringi Tuhan Yesus sepanjang pelayanannya di dunia. Petrus juga adalah salah satu dari 3 orang terdekat. Terdekat dalam tanda kutip. Petrus juga adalah salah satu dari 3 orang terdekat yang melihat beberapa mujizat terbesar yang dilakukan Tuhan Yesus dan yang diizinkan melihatnya dalam kemuliaannya. Kita bisa baca Markus pasal 9, kemudian 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus diadili, Petrus yang telah mengucapkan kata-kata yang begitu indah, kita tahu ya, semasa bersama Tuhan Yesus dalam pelayanannya, pada akhirnya dia menyangkal tidak mengenal Yesus. Dan inilah fakta yang tidak pernah dilupakannya. Dan karena Tuhan Yesus tahu akan penyesalan Petrus, setelah kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada Petrus terlebih dahulu sebelum kepada rasul-rasul lainnya. Bapak Ibu bisa baca kalau dalam Injil Yohanes pasal 21 ya.
penampakan Tuhan Yesus secara khusus kepada Petrus. Pertanyaannya sangat menarik bagi kita semua. Yesus mulai bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Dan pertanyaan itu 3 kali disampaikan Tuhan Yesus dan dijawab juga 3 kali oleh Petrus. Berkaitan dengan 3 kali penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus menjadi pemimpin gereja yang baru lahir pada saat itu, sebagaimana sudah dinubuatkan Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Dan dialah yang pertama-tama memberitakan Injil dan mengajar selama hidupnya. Dan kemudian menurut tradisi, Petrus disalib di Roma dengan kepala di bawah semasa Kaisar Nero berkuasa sekitar tahun 64 Masehi. Catatan lain masih dalam catatan pendahuluan, beberapa ahli perjanjian baru, terutama yang saya baca dari Willie Markson, mengatakan karena naskah ini tak mempunyai pengaturan bahan yang jelas, tidaklah mudah bagi kita menganalisis strukturnya. Itu kata Willie Markson. Salam dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 dan catatan penutup pasal 5 ayat 12 sampai 14 secara khusus membuat surat Petrus tampak seperti sebuah surat, tetapi kebanyakan isinya kenegaran lebih sebagai anjuran. Nah, dari pembukaan surat ini, pasal 1 ayat 1 sampai 2 menyebutkan Petrus, Rasul Yesus Kristus, sebagai pengirimnya dan sebagai penerimanya orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, atau orang-orang Kristen yang hidup di sekitar Asia Kecil. Lalu bagaimana susunan dari surat pertama Petrus ini? Saya ulangi, bagaimana susunan dari surat pertama Petrus ini? Sebagaimana layaknya sebuah surat pertama Petrus diawali dan diakhiri dengan salam, pasal 1 ayat 1 sampai 2, pasal 5 ayat 12 sampai 14, dan isi surat ini memuat berbagai macam nasihat, ajaran, dan nyanyian pujian. Saya ulangi, dan nyanyian pujian yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pasal 1 ayat 1 sampai 12 dipilih, dilindungi, dan diselamatkan. Ini saya kutip dari pembagian menurut Lai. Kemudian pasal 1 ayat 13 sampai pasal 3 ayat 22, hidup sebagai umat Allah yang kudus. Dan yang terakhir pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 14, melayani dan menanggung penderitaan sampai akhir. Jadi teks kita hari ini termasuk dalam bagian ketiga. Pasal 4 ayat 1 sampai 5 ayat 14, melayani dan menanggung penderitaan sampai akhir. Baik, kita masuk catatan teks pertama Petrus pasal 4, melayani dan menanggung penderitaan sampai akhir. Yang pertama, catatan teks yang pertama,
Beriman kepada Kristus berarti menggunakan karunia Allah untuk melayani sesama. Pasal 4 ayat 10 sampai dengan 11. Jemaat harus bersukacita karena boleh menanggung penderitaan seperti yang dialami Kristus. Karena itu berarti mereka taat pada kehendak Allah. Para pemimpin jemaat hendaknya menjadi gembala yang menjaga kawanan domba sampai saat kedatangan Kristus, Sang Gembala Agung itu. Seorang ahli, Rick Warren, pernah mengatakan dua hal yang penting. Ini catatan yang kedua. Dua hal yang penting yang dikatakan oleh Rick Warren. Pertama, kehidupan ini sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan. Kedua, bumi ini hanyalah tempat kediaman sementara. Saya ulangi, yang kedua, bumi ini hanyalah tempat kediaman sementara. Ada satu lagu yang kalau Bapak Ibu pernah mendengar, yang dinyanyikan oleh Jim Reeves, almarhum, ya, beliau sudah almarhum. Judul lagunya itu This World is Not My Home. Dunia ini bukan rumahku. Itu lagu bagus kalau diputar menjelang pagi atau tengah malam, bagus lagunya. Karena itu kita jangan terikat dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Karena keberadaan kita di dunia atau di bumi ini ada batasnya. Itu yang dikatakan oleh Rick Warren. Yang ketiga, fakta membuktikan kita justru lebih terpukau atau terlena dengan berbagai keinginan dan bukan kebutuhan. Entah itu berkaitan dengan pengejaran kesuksesan, kebahagiaan, dan masa depan. Mestinya kita menyadari bahwa seluruh hidup kita termasuk waktu kita adalah milik Tuhan. Jangan menggunakan waktu menurut keinginan kita, tetapi kehendak Allah dalam hidup kita. Pertama, Petrus 4 ayat 2. Dan karena itu sebagai orang percaya, kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Kristus selayaknya, tak dapat dipisahkan dari pelayanan itu sendiri. Siapapun kita dan sebagai bagian dari persekutuan orang percaya dimanapun kita berada, dapat memberikan kontribusi positif melalui aksi pelayanan yang dilakukan agar melaluinya nama Allah selalu dimuliakan. Jadi dalam rangka inilah Petrus mendorong komunitas orang percaya agar mereka saling melayani sesuai karunia yang Tuhan berikan. Catatan penting bagi kita semua ini dapat kita lakukan karena kekuatan dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Karena kita hanyalah sekedar alat, bukan tujuan dari seluruh rencana Tuhan dalam hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Dia, bukan dilayani. Saya ulangi, hidup ini adalah kesempatan. Ada lagu itu ya, hidup ini adalah kesempatan, di slide
is an opportunity. Hidup ini adalah kesempatan, bukan dilayani, tetapi melayani. Sama seperti kata Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Alangkah indahnya jika kita ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kita nyatakan partisipasi aktif dan bukan untuk mencari persaingan yang kurang sehat yang bisa saja mengarah kepada kehancuran. Sebab bukankah melayani pelayanan atau melalui pelayanan kita ingin menyenangkan hati Tuhan? Itu sebenarnya panggilan kita semua. Kita ingin melayani hanya karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang terakhir catatan teks dari pertama Petrus pasal 4, Rasul Petrus menyampaikan nasihat dan motivasi bagaimana sikap kita dalam menghadapi penderitaan sebagai orang Kristen. Saya catat ada 3 hal. Yang pertama, tak perlu heran dengan penderitaan. Saya ulangi, tak perlu heran dengan penderitaan. Atau mengapa tidak perlu heran? Karena penderitaan yang kita alami adalah hal biasa. Pertama Petrus 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 6. Di sini kehendak Allah menjadi faktor penentu dalam hidup. Apalagi memandang dengan kacamata kehendak Allah. Dan targetnya agar iman kita benar-benar murni, suci, dan sangat teruji. Yang kedua, bersukacita dalam penderitaan. Kenapa Petrus mengatakan bersukacita dalam penderitaan? Maksudnya, mengambil bagian dalam penderitaan dan bersukacita dalam Kristus. Bapak Ibu masih ingat, kali ini Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi memberikan nasihat kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Kalau kita baca teks dalam bahasa Inggris, Revised Standard Version, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Beda kalau mempergunakan istilah happiness. Beda. Happiness dengan joy itu beda. Dan di sini Petrus mengatakan bersukacita dalam penderitaan. Kenapa bersukacita dalam penderitaan? Dengan menggunakan istilah joy. Karena joy itu sesuatu yang datang dari dalam diri kita, dalam batin kita. Dan apapun yang terjadi, tak pernah lekang oleh badai apapun. Beda kalau happiness. Happiness itu sesuatu yang datang dari luar. Misalnya kalau ada teman-teman berhari ulang tahun, juga ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada kesukacitaan.
Tapi sukacita itu hanya sementara, hanya pada saat itu. Begitu acara bubar, masing-masing pulang ke rumah, semua hal tidak bisa kita saksikan lagi. Lain soal kalau sampai di rumah ada anggota yang ikut acara barusan, tiba-tiba di dalam kamar dia ketawa sendirian, nah itu yang jadi soal. Beda kalau joy. Jadi sukacita itu timbul dari dalam diri, sehingga membuat kita menjadi kokoh karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Nah, bagi jemaat diaspora itu, pada zaman Petrus, jemaat diaspora awalnya menggerutu. Jadi mereka awalnya menggerutu jemaat diaspora yang tersebar secara sporadis. Awalnya menggerutu, tetapi Petrus mengingatkan jangan menggerutu dan melihatnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehendak Allah. Lalu catatan yang ketiga, jangan takut menderita. Saya ulangi, jangan takut menderita. Maksudnya, jangan ada yang menderita karena berbuat jahat. Ayat 15. Dan jangan malu karena menderita sebagai orang Kristen. Sebab penderitaan Kristus menjadi panutan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sampai di situ catatan teks, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita masuk pada bagian yang terakhir, catatan aplikasi. Saya catat ada 3 hal di sini. Ini kali saya lebih singkat, tidak terlalu panjang. Catatan aplikasi yang pertama, ketika kita menderita karena Kristus, kita mesti percaya bahwa seluruh jerih payah kita tidak akan sia-sia. Kita mesti percaya karena janji Tuhan itu tak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Jadi kita mesti mengikuti pola yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dia sendiri menjadi teladan bagi kita untuk senantiasa siap menderita apapun yang terjadi demi kebenaran atau menderita karena Kristus. Catatan aplikasi yang kedua, apakah kita sudah menggunakan setiap waktu dalam hidup ini dengan baik? Dan dengan cara bagaimana? Waktu ini kan milik Tuhan. Mestinya kita mempergunakan itu dengan seefektif mungkin. Dan bagaimana caranya? Tergantung dari masing-masing kita. Sepanjang kita melihat waktu itu sangat penting dan sangat efektif bagi kita, anak-anak Tuhan. Itu yang saya mau katakan dalam catatan aplikasi yang kedua, apakah kita sudah menggunakan
setiap waktu dalam hidup ini dengan baik. Lalu dengan cara bagaimana kita dapat melakukan semua itu. Lalu catatan aplikasi yang ketiga yang sudah tadi saya katakan, milikilah joy dalam menggumuli setiap beban hidup, termasuk penderitaan karena kebenaran, karena Kristus. Sebab joy sesuatu yang muncul dari dalam batin kita. Dan dia tetap bertahan menghadapi situasi apapun. Dan itu yang mesti kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Milikilah joy dalam hidup kita masing-masing, supaya apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita akan bertahan terus sampai pada akhirnya, di mana Kristus memberikan kepada kita semua mahkota kehidupan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mau katakan di sini, ketika kita membaca surat pertama Petrus pasal 4, maka yang ada di benak kita adalah kehidupan umat yang berdiaspora berada dalam kondisi penganiayaan, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tapi Petrus memberikan motivasi kepada mereka supaya sanggup sebagai orang beriman meneladani apa yang sudah dilakukan Kristus sampai dirinya dikorbankan demi keselamatan seluruh orang percaya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara. Hari ini saya punya agak singkat ya. Terkesan agak singkat sekali. Tapi ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Dan mari kita tutup dengan doa. Sudah itu baru kalau ada pertanyaan silakan nanti kita sama-sama diskusi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk pelayanan Zoom malam ini. Dari surat pertama Petrus pasal 4. Yang mengajarkan kepada kami bagaimana menghadapi kehidupan yang selalu tidak nyaman. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan, penganiayaan, penindasan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Sebagaimana Rasul Petrus
mengingatkan jemaat dalam diaspora untuk tidak menggerutu, malah bersuka cita selalu atau senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, atau untuk firman-Mu malam ini. Semua teman-teman yang sempat hadir, termasuk pengurus dari acara ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan. Kami percaya setiap firman yang disampaikan kepada kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu tetap berakar dan memberi buah yang sesuai dengan rencana Tuhan bagi kami semua. Ampuni segala dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 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 Baik, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih.